pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada pepatah yang mengatakan, mendung tak berarti hujan. Pergumulan yang kita alami tak berarti membuat kita harus kehilangan harapan. Pemazmur mengingatkan, bersukacitalah karena Tuhan. Pagi ini kembali kita mau merenungkan firman Tuhan yang akan semakin mengokohkan harapan-harapan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Hari-hari kehidupan kami boleh berlalu, namun kesetiaan Tuhan tetap ada bagi kami. Bapa yang baik, di pagi hari ini kembali kami rindu datang kepadamu Bapa, untuk boleh duduk diam, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, urapi hamba-Mu Bapa. Sucikan, kuduskan kehidupan hamba-Mu ini untuk layak menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami Bapak Ibu Saudara dimanapun kami berada. Jangan biarkan hati kami semakin menjauh dari Tuhan, namun bawa kami terus lekat-lekat dan kami merasakan sejuknya, betapa segarnya jiwa kami begitu dekat denganmu Bapa. Terima kasih banyak Bapak, kami mau sambut firman Tuhan pada hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tema kita pagi ini adalah mujizat masih ada. Banyak orang yang meragukan bahwa Allah sanggup melakukan mujizatnya di tengah kemustahilan. Keraguan kepada Allah membuat hati semakin menjauh, bahkan lambat laun menjadi tidak percaya. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka tidak percaya bahwa Allah sanggup menopang mereka untuk melintasi padang gurun yang penuh dengan tantangan. Mereka nggak yakin bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka, yaitu makanan. Sampai-sampai mereka berkata kepada Musa dan Harun di dalam Keluaran 16 ayat 3, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Mereka tidak yakin mujizat masih ada, sehingga mereka berpikir Allah tidak akan menolong mereka. Mereka akan kelaparan sampai akhirnya mereka akan mati di padang gurun. Namun Allah begitu mempedulikan bangsa Israel. Mujizat Tuhan dinyatakan bagi mereka dalam Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Kuasa Allah tidak dibatasi oleh situasi dan keadaan. Kuasa Allah menerobos segala kemustahilan. Dalam kekalutan dan ketakutan yang melanda orang-orang Israel karena mereka telah kehilangan pengharapan, namun Allah tetap panjang sabar. Dia adalah Allah yang setia, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan belas kasihan, Allah yang peduli, Allah yang menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Ada banyak mujizat yang telah Allah lakukan bagi bangsa Israel, namun mereka begitu mudah melupakan segala berkat yang sudah mereka terima dari Allah. Mujizat lain yang Allah lakukan adalah dalam Keluaran 17 ayat 1-7. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentunya masih ingat kisah tentang mujizat lain yang Tuhan nyatakan bagi bangsa Israel. Dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai 25. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke Padang Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang itu dengan tidak mendapat air, sampailah mereka ke Marah. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungurlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Walaupun bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk dan mereka terus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun, namun kesetiaan Tuhan tidak pernah berlalu dari hidup mereka. Mujizat demi mujizat dinyatakan sedemikian hebatnya. Tuhan memelihara mereka. Di dalam Ulangan 29 ayat 5, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Dalam Ulangan 2 ayat 7, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bukanlah mujizat yang menjadi fokus, tapi kita mau fokus pada Tuhan untuk menikmati saat indah dalam hadiratnya. Semakin tenggelam dalam kasih-Nya, semakin melekat dalam dekapannya. Kita tidak lagi mengejar mujizat, namun kita rindu mengejar perkenanan Allah atas hidup kita. Mujizat pasti Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mujizat akan senantiasa menyertai perjalanan hidup kita dalam menerobos segala kemustahilan. Allah sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kita. Tetap semangat, kita memiliki Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk tetap percaya padamu Bapa. Kau sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kami. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta,
Dia selalu pegang janjinya bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap melakukan mujizat-Mu atas hidup kami Bapa. Betapa besar perbuatan-Mu atas hidup kami. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Terima kasih banyak Bapak untuk kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Terima kasih banyak Bapak untuk peneguhan-Mu, untuk penguatan-Mu Bapak. Sehingga setiap hari kami selalu diperbaharui, setiap hari kami selalu mendapat semangat dan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, mujizat-Mu masih ada. Mujizat-Mu terus dinyatakan, mujizat-Mu tidak pernah berkesudahan. Bapak yang baik, terima kasih. Ajar kami terus melekat padamu Bapak. Ajar kami untuk berjalan dengan iman dari hari ke hari. Ajar kami mempercayai hidup kami totalitas kepadamu Bapa. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Ketika kami sedang mengalami pergumulan dan tantangan dalam hidup kami, ketika kami mulai gelisah, mulai ragu, Tuhan, ajar kami untuk mengingat kembali apa yang sudah pernah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami di masa yang lalu. Betapa banyak pertolongan yang sudah Tuhan nyatakan. Terima kasih banyak Bapak yang mau menjalani hari ini dengan hati yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Dan kami serahkan setiap pergumulan kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan akan dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.